Saya hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siang ini kita bertemu untuk mendengarkan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang sudah Bapak Ibu lalui, dan sekarang Ibu Kepala BKD akan mempresentasikan potret kita begitu. Agar tidak mengurangi waktu, tetapi saya sampaikan terima kasih atas nama Dinas Peternakan Ibu. Kami sangat sungguh menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala BKD dan jajarannya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya beri kesempatan sepenuhnya kepada Ibu Kepala BKD untuk mempresentasikan. Terima kasih, saya persilakan. Terima kasih Ibu Kadis yang sekarang juga sebagai PLT Sekda. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu PLT Sekda merangkap Ibu Kadis dan Bapak Ibu yang saya hormati. Kami punya branded ASN berkompeten NTT Maju. Jadi kami berharap ASN di mana saja punya kompeten di bidang masing-masing. Dan pasti kalau kita punya kompeten di bidang masing-masing, NTT Maju. Kami punya assessment center terakreditasi A. Jadi 5 tahun baru kami reakreditasi. Kenapa Bapak Ibu kita harus penilaian kompetensi? Di undang-undang tadi mengharuskan kita ada sistem merit. Sistem merit harus ada kualifikasi, itu pendidikan dan pangkat Bapak Ibu golongan. Kompetensi ada hard skill, ada soft skill. Khusus kompetensi manajerial dan sosial kultur, karena BKD Provinsi NTT sudah terakreditasi dan mempunyai SDM, maka kami diberi kewenangan untuk menilai seluruh ASN. Nah, yang berikut, sistem merit yang berikut adalah kinerja. Bapak Ibu, selain SKP, harusnya dalam aturan itu ada penilaian 360. Apa maknanya? 360 saya sistem akan buat secara acak, tapi kita pemerintah Provinsi NTT belum buat. Saya dinilai oleh atasan saya, kalau eselon 2, sesama eselon 2 dan bawahan, jadi eselon 3. Begitu seterusnya. Jadi kalau eselon 1 atau juga Bapak Ibu di level eselon 3 dinilai oleh eselon 2, dinilai oleh sesama, tapi sistem acak. Bapak Ibu tidak tahu siapa yang nilai Bapak Ibu. Tapi di pemerintah Provinsi NTT kita belum berlakukan, kita baru yang kinerja. Kompetensi manajerial ada 2 aturan. Ada Perka BKN nomor 7 2013, ada Permentan RB 38 2017. Kalau kita pakai Perka BKN ada 30 kompetensi manajerial, 8 kalau Permentan RB 8 kompetensi. Kalau kita pakai sosial kultur yang Perka BKN ada 3, kalau Permentan 1. Kalau Bapak Ibu yang pelaksana dan kemarin level pengawas kita pakai Perka BKN. Kalau kami yang jabatan struktural, khususnya kami yang JPTP, biasanya menggunakan yang ini, Perka BKN levelnya. Nah, ini kita masuk di penilaian kompetensi Bapak Ibu. Multi assessor, satu orang Bapak Ibu kita kenal namanya di sistem metode assessment center itu namanya asesi. Satu asesi dinilai oleh lebih dari satu assessor. Kenapa? Menghindari subjektivitas. Yang berikut multi simulasi, tidak pakai satu simulasi. Karena kalau pakai satu simulasi, kalau orang unggul di simulasi itu dia akan menonjol. Tapi kalau pakai 2-3 itu akan menghindar hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dinilai kemarin psikotes, analisis kasus dan wawancara. Kalau kita yang CPTP biasanya tambah dengan ini, diskusi dan investasi. Investasi itu disposisi. Kemarin kami coba berbasis CAT supaya apa Bapak Ibu? Supaya lebih cepat. Kalau kita pakai tulisan tangan lama.
Nah, dalam penilaian ini ada 3 kategori: kurang optimal, cukup optimal, optimal. Kalau di kurang optimal, nilai Bapak Ibu akan ada di lebih kecil 78%. Kalau cukup optimal 78 sampai 90%, optimal di atas 90. Kemarin yang hadir itu kita target 84, ya hadir 79. Semua bisa mengisi, khususnya yang pakai CAT bisa simpan dan kirim, sehingga 79 nilai ada. Nah, apa yang dinilai? Variabelnya apa saja atau indikatornya apa saja? Saya persilakan Pak Goris. Terima kasih Ibu Kaban. Izin Ibu Kadis, Bapak Ibu ASN Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perkenankan saya untuk melanjutkan presentasi terkait hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur kepada Dinas Peternakan. Ada kurang lebih 8 kompetensi yang dinilai. Jadi ada interaksi sosial, ada kerjasama, keuletan, inisiatif, adaptasi terhadap perubahan, berorientasi pada pelayanan, integritas, dan berpikir analitis. Standar kompetensi yang kami nilai, yang kami juga tetapkan, itu terkait dengan berpikir analitis, kompetensi berpikir analitis. Tentu setiap grade beda-beda, jadi antara grade 5 dan grade 6 itu beda. Mungkin kalau lihat di tabel bahwa grade 5 untuk berpikir analitisnya itu cuma 2, sedangkan grade 6, 7, 3. Jadi kalau nanti lihat ada grade 5 optimal atau 6 optimal, tentu dia berbeda standar dengan yang grade yang lebih besar. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan juga sama, standarnya sudah ditetapkan. Jadi untuk grade 5, 3, 6, 7, 3, dan 7, 4. Begitupun untuk kompetensi yang lain bisa terbaca di slide. Ini untuk grade 6, 8, 9, dan 11. Jadi semakin besar grade, maka semakin tinggi juga standar atau tuntutannya. Nah, bagaimana kami cara menilai atau ini? Jadi kalau seseorang dia memperoleh nilai 1 untuk kompetensi berpikir analitis misalnya, artinya dia cuma mengetahui masalahnya, dia juga belum memahami, atau kalau dia mendapat atau pada level 2 itu berarti dia punya kemampuan untuk memahami masalah secara sederhana. Sedangkan 3 sudah bisa mulai mengelompokkan dan menguraikan masalahnya. Lalu kalau dia 4 itu sudah mampu mengidentifikasi akar masalah dan konsekuensinya terhadap organisasi. Begitupun 5 dan seterusnya. Nah, begitupun terhadap kompetensi yang lain, misalkan adaptasi terhadap perubahan. Kalau bernilai 1 artinya dia resisten terhadap perubahan. Jadi ya resisten mungkin bahasa yang terlalu negatif, mungkin ya apatis atau tidak mau tahu dengan perubahan lah, seperti itu. Lalu kalau dia 2 itu dia mengikuti perubahan tapi dengan arahan dari pimpinan atau dari apa. Lalu kalau 3 dia sudah bisa beradaptasi terhadap perubahan apapun yang terjadi di lingkungan kantornya, perubahan regulasi atau perubahan teknologi, begitupun dan seterusnya. Jadi itu cara kami menilai, dan selengkap itu Bapak Ibu bisa baca pada standar kompetensi PKBKN nomor 7 tahun 2013. Baik, itu untuk sementara saya kembalikan kepada Ibu Kaban. Langsung untuk potensi Pak Stephen. Baik, terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Izin melanjutkan Ibu Kaban, Ibu Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi yang kami hormati. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan melaporkan hasil penilaian potensi atau tes psikologi. Di sini saya sampaikan bahwa apa itu potensi. Potensi itu adalah kemampuan dasar yang sudah Bapak Ibu miliki dalam diri Bapak Ibu. Itu yang akan kita gali dengan tes psikologi yang Bapak Ibu ikuti. Biasanya dalam tes psikologi ada 3 aspek penting yang ingin dicari oleh seorang psikolog, yaitu psikodinamika, mulai dari intelijensi atau IQ, sikap kerja, dan kepribadian. Untuk penilaian kemarin kita menggunakan 2 alat tes, di mana 2 alat tes ini akan mengukur sikap kerja dan kepribadian. Kita mengadakan tes intelijensi. Untuk tes yang pertama adalah tes mengukur kepribadian, dan tes yang kedua adalah tes mengukur sikap kerja. Bagaimana adaptasi kita terhadap aturan-aturan di organisasi, lingkungan kerja, terus tugas-tugas yang diberikan, itu bagaimana kita mengadaptasinya, menghadapi seperti apa tekanan-tekanan. Itu akan terlihat dalam tes sikap kerja. Di sini kami akan menampilkan 3 aspek potensi. Yang pertama adalah sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian.
nanti dibagikan menjadi 13 aspek potensi, yang dimana 13 aspek potensi ini itu erat kaitannya dengan kompetensi ASN atau kinerja dari ASN. Yang pertama adalah sikap kerja. Sikap kerja itu adalah aspek potensi yang kami nilai adalah sistematika kerja dan ketekunan kerja. Selanjutnya, kepemimpinan. Aspek potensinya itu motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri orang lain, ketegasan. Dan aspek kepribadian itu ada 7 aspek kepribadian yang erat kaitannya dengan ASN, yaitu kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Jadi secara umum ini kita bisa membuat kesimpulan sementara atau gambaran umumnya bahwa sebenarnya Bapak Ibu memiliki potensi, tetapi belum dioptimalkan atau belum dimanfaatkan, menggunakan potensi yang ada untuk meningkatkan kompetensi. Nanti di sini ada ruang-ruang untuk pengembangan. Seperti apa pengembangannya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Ladang. Ibu Kadis dan Bapak Ibu semua, kita sudah lihat. Saya mau tekankan di sini. Saran pengembangan, Bapak Ibu teman-teman sudah coba untuk membuat saran pengembangan. Jadi pelatihan untuk ini apa nih? Pertama, pola pikir. Perubahan pola pikir ada 5 orang. Nanti di Bapak Ibu hasil kerja masing-masing, Bapak Ibu perlu pengembangan apa? Terus analisis penyelesaian masalah ada 11 orang. Bisa lihat yang besar. Adaptasi terhadap perubahan 42 orang. Meningkatkan motivasi kerja. Terus 41 apa? Berpikir inovatif, komunikasi interpersonal. Nah, ini saran kami klasikal. Bapak Ibu bisa bimtek secara begini, duduk, sosialisasi, penataran, kursus, saresen, seminar, dan non klasikal sekarang banyak toh Bapak Ibu. Ada yang bisa pertukaran kalau ada uang, terus praktek, ada coaching, ada mentoring, komunitas belajar. Fakta, Bapak Ibu kurang memanfaatkan waktu dengan baik, waktu yang tersedia, sehingga berpengaruh pada kualitas kerja Bapak Ibu. Manfaatkan waktu yang disediakan dengan sebaik-baik. Dalam menjawab pertanyaan simulasi, masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsikan jawaban secara lengkap atau menjawab sekenanya saja, seadanya saja. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi komunikasi tertulis. Rekomendasi kami ketika nanti sebentar kami serahkan hasil ini, Ibu Kadis kami mohon dan Bapak Ibu Kabid sudah diberikan kepada teman-teman untuk Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu harus tingkatkannya apa. Kalau yang sudah bagus pertahankan. Membuat analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Melakukan program pengembangan sesuai dengan pengembangan kompetensi, terutama kami sarankan yang dahulu harus adaptasi terhadap perubahan. Inisiatif, keuletan, inisiatif 2 kali dan kerjasama. Penutup, hasil penilaian diproses dengan menggunakan instrumen yang terukur dan dilaksanakan secara profesional dengan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian ini dapat dipergunakan untuk penataan sumber daya di lingkungan Dinas Peternakan. Profil pengembangan, profil kompetensi setiap individu akan disajikan dalam laporan masing-masing, ada nanti nilainya. Hasil penilaian kompetensi berlaku 3 tahun dan pemberian feedback hasil penilaian bersifat rahasia. Terima kasih ASN berkompeten NTT maju. Kami berpikir kalau semua ASN berkompeten di tempatnya masing-masing, pasti NTT akan maju. Ini dari kami, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Kadis. Terima kasih Ibu Kepala BKD. Kita sekarang potret sudah tahu. Nah, itu tadi yang Ibu Kaban bilang, kita berubah supaya dinas ini menjadi lebih baik untuk kemaslahatan banyak orang ya, karena kerja di Dinas Peternakan itu tantangan begitu ya, untuk masyarakat NTT bisa sejahtera, khususnya terkait dengan peternak, itu tantangan Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi Ibu Kepala Badan Kepegawaian, terima kasih karena timnya Ibu sudah bisa memberi kemudahan bagi kita untuk kita meningkatkan kita punya kompetensi gitu ya, supaya bisa lebih baik lagi membangun daerah ini lewat peternakan. Jadi terima kasih karena sudah ada rekomendasi. Jadi ada saran juga sampai di tahapan seperti ini. Jadi kita serahkan hasilnya dengan tanda tangan berita acara.